Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini telah hadir para bintang tamu kita untuk podcast kita, podcast Quran bil Quran Nurun ala Nur. Untuk memperkenalkan para bintang tamu, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Silahkan. Baik, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillah, siang hari ini kita sudah kedatangan tamu yang insya Allah nanti mereka akan menceritakan bagaimana mereka bertemu Quran sebelum dan sesudah mengkaji ayat-ayat Allah. Baik, tamu yang pertama ada Ibu Yanti. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Ibu Yanti. Waalaikumsalam. Ada Ibu Vera, terima kasih Ibu Vera atas kedatangannya. Ada kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Endang. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Pak Endang. Oke, 3, 2, 1. Kita juga kedatangan Bapak Saipuddin. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Pak Saipuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Ibu Nengsi. Terima kasih Ibu Nengsi atas kedatangannya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Depok nih. Dari Depok. Suami istri istiqomah. Luar biasa. Masya Allah, alhamdulillah. Dan tamu terakhir kita ada Ibu Rusmiatun. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Rusmiatun atas kedatangannya. Baiklah, seperti biasa podcast kita pada hari ini insya Allah akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zid ilma, Rabbi zid ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berada di kawasan Khazanah Kebajikan. Jadi Khazanah Kebajikan itu adalah membawai 4 sekolah. SD Alhamdulillah maju, MTS Alhamdulillah maju, SMK Alhamdulillah maju, dan Madrasah Aliyah Alhamdulillah juga maju. Nah, sekarang kita akan mengembangkan lagi SD ini. Ada nanti SD yang bilingual, jadi 2 bahasa, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan maju semuanya. Di samping itu ada lagi boarding school. Boarding school itu anak-anak yang tinggal di asrama. Anak tinggal di asrama itu gratis, alhamdulillah, nggak dipungut apa-apa. Tapi kalau yang ada orang tuanya dipungut ke sekolahnya yang mungut. Tapi kalau yatim piatu enggak. Dan ada lagi juga tahfiz khusus untuk yang anak-anak ingin tahfiz. Ada juga ekonomi umat supaya di sini ada kegiatan orang jual beli kan.
Ada lagi produksi roti. Setiap hari kalau ngaji itu rotinya produksi terus nih. Alhamdulillah. Ada lagi kebun singkong. Kebun singkong itu sudah produksi juga. Nah, hari Senin biasanya keluar kebun singkong. Ada lagi juga perikanan. Perikanan kita itu seperti kemarin kita baru panen 3.000 ekor lele. Jadi anak-anak itu makan lelenya bisa dari hasil sendiri, dan misalnya minggu ini lele lagi, nanti hari Senin depan. Dan ada juga ini rumah Wisma Agus Parmanto. Rumah ini adalah ditinggalin oleh 13 saudara-saudara kita yang DTP. Kita manggilnya DTP, Destiny to Paradise, artinya ahlu surga. Yang mereka kebetulan nggak bisa melihat. Dan di samping itu kita podcast juga di sini nih. Alhamdulillah kita podcast di sini, dan biasanya juga sering juga banyak ustadz-ustadz yang diskusi di situ. Dan ada juga anak-anak kalau Sabtu Minggu belajar bahasa Inggris. Kalau malam sini anak-anak yang belajar Iqra. Alhamdulillah, mohon doanya mudah-mudahan Yayasan Hazanah Kebajikan selalu berkah, Amin, ya Allah. bermanfaat, Amin. dan selalu eksis ya di masa-masa yang akan datangnya. Itulah sekilas perkenalan Yayasan Hazanah Kebajikan. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang pertama, mungkin Baik. Bu Ustazah. Tamu kita yang pertama, kami persilakan Pak Saipudin untuk menceritakan bagaimana Bapak sebelum dan sesudah ngaji Quran, khususnya di Wisma Agus Suparmanto ini. Silakan Pak Saipudin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa tampil bersama Pak Kiai. Di sini saya cuma ada di pemikiran sampai sekarang saya bisa untuk bercerita tentang kenapa saya bisa sampai jatuh ke Wisma ini. Ya, bahasanya nyasar. Karena berawal kan saya itu Diangkat oleh Allah. amin. Jadi berawal itu anakku belum sekolah, satu orang lagi. Karena sudah terlambat di mana-mana tidak diterima. Saya bawa motor jadul. Nyasar pertama kali Pak Kiai. Mana yang namanya Yayasan Hazanah Kebajikan. Karena infonya dari Pak Pauji yang sudah keluar dari yayasan. Sekarang entah kemana saya belum ketemu lagi. Pada akhirnya pulanglah karena nggak ketemu. Harus dicoba besoknya. Masya Allah petunjuknya ada. Ketemulah. Tapi saya baca pelangnya. Loh, ini ada pengajian umum di Wisma. Padahal niatnya cuma untuk daftar anakku. Tapi ditolak juga karena nggak ada lagi tempat. Saya coba berikhtiar lah. Ya sudah, saya ngaji dulu lah. Besok saya datang kemari. Masya Allah. Ternyata saya kenal dengan Pak Kiai pada esoknya. Dengan kondisi motornya pertama lagi berangkat kemari mogok. Ujian ya Pak. Ujiannya mogok sampai ya sudah kita coba dulu tetap berjalan. Mogoknya karena bannya bocor, bukan mogok mesin. Sampailah ya sudah bercerita sama beliau bahwa saya ingin ngaji, ingin mengenal kembali Quran yang sudah sekian puluh tahun saya tidak pernah baca Quran lagi, walaupun saya dulu itu sekolah agama. Karena saya selalu mendunia, lupa sama yang namanya hidup ini sementara. Padahal itu ya alhamdulillah saya ketolong dengan usia yang sudah menjelang. Kalau ikut Nabi kan menjelang usianya. Ya di situ saya bersyukur, masya Allah. Di situ saya bisa baca Quran kembali. Baca Quran saya lancar, cuma baca artinya saya nggak pernah tengok. Di situ saya mulai, masya Allah, ini teguran berat. Saya langsung ingat dosa-dosa yang banyak banget. Kalau dibilang buku hitamnya lebih tebal daripada buku kebaikannya. Itulah. Saya di situ berangsur-angsur
Tapi sudah tertolong sama Pak Kiai untuk bisa anakku sekolah. Alhamdulillah awal itu kan. Saya di situ Quran benar-benar menegur dan petunjuk bahwa kamu harus tetap berpegang kepada Quran. Lihat, baca, diamalkan. Yang tadinya galau, yang tadinya saya nggak tenang, yang tadinya saya mudah marah sama anak, sama istri, kok berangsur-angsur saya bisa bisa tenang, bisa menghadapi yang namanya kemiskinan lah ya, kalau bahasa saya ini. Kok tetap tenang saya sekarang, kok tetap bisa bersyukur, Masya Allah, walaupun kehidupan masih berjalan ombang-ambing. Itu sementara saya cerita secara awal mengenal Quran. Terus saya lihat ustadz-ustadznya kok banyak. Saya berpikir ini saya minder gitu kan, karena orang-orang ahli surga yang datang. Muda-muda lagi, iya, Pak. karena selama saya ikut pengajian di tempat lain cuma sebatas udah dengar ustadz ceramah, tidak saling mengenal dan tidak ada bahasan lagi, pulang. Jadi nggak ada yang tertanam di saya untuk coba dijalani gitu kan. Tapi ternyata di sini Masya Allah jadi keluarga besar. Jadi apa yang jadi saya goncangan jiwa saya itu bisa setelah beliau berceramah, berkajian. Nah itu saya bisa kenal si A, si B sampai si Z. Masya Allah saya ditolong oleh Allah di situ. Walaupun ya akhirnya saya punya selanjutnya di surat 58 ayat 11 itu berjalan saya. Coba yuk sama istri kita rumah walaupun kecil di bawah, kita undang yuk. Mereka kan orang-orang yang elit, ekonomi sulit juga. Iya. Tapi jauh dari Quran juga. Ya sudah, satu persatu diajak sampai sekarang Masya Allah berjalan. Sudah 20 lebih jamaah Pak Kiai. Sampai dia yang berjalan, saya nggak ada kendaraan jauh, jemput. Sekarang disediain angkot dari rumah kemari, cuma biaya dari kita gitu. Tapi itu juga uang jamaah, uang tomol atau uang yang dari donatur, walaupun cuma 100, tapi kan mereka Masya Allah semangat sampai sekarang ikut mingguannya di sini gitu. Ya Alhamdulillah Pak Kiai, Masya Allah, di situ aja saya bisa cerita sementara itu. Iya. Luar biasa cerita Pak Saifuddin ya Pak Kiai. Iya, betul. Dari dia berjuang, ternyata masih banyak ujian juga, tapi pada akhirnya Pak Saifuddin dimudahkan sama Allah, ditemukan di Wisma Agus, Iya. dan dia merasa seperti dapat saudara Pak Kiai. Iya. Apakah emang hatinya orang beriman itu saling bertaut Pak Kiai? Ya, makanya tadi dia nyebutkan surat 58 ayat 11 tadi. 58. Mungkin itu ayat yang paling Bapak Ya, berkesan ya. mengkokohkan. Masya Allah. Baik. Silakan Ibu Yanti dibaca. Oke, lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi kalau kita lihat ayat itu, Allah memanggil, hai orang-orang yang beriman. Bila kamu diajak, dikatakan di WA untuk hadir di majelis taklim, coba kamu lapangkan waktu untuk hadir di majelis taklim itu.
Kalau kamu lapangkan waktu hadir di majelis taklim itu, Allah akan melapangkan kamu, melapangkan rezeki kita, melapangkan anak kita. Tadi kan udah hampir Putus asa. kan, tahu-tahu bisa masuk. Alhamdulillah. Dan juga melapangkan yang lain-lain juga. Siapa yang melapangkan diri untuk hadir di majelis taklim Quran. Nah, apabila kamu dikatakan berdiri, arti dikatakan berdiri itu, dia ngamalkannya. Kan kalau ngaji kan ada perintahnya ini, suruh kita kerjakan ini, jauhkan larangannya, adakan jauhin ini, kita amalin lagi, bukan saja dilapangkan, tapi diangkat harkat derajatnya, ditambah ilmunya. Jadi memang sudah tepat sekali Bapak itu. Cuman caranya Allah beri petunjuk itu pakai nyasar dulu. Caranya Allah ya. Tapi pakai nyasar dulu, nyari dulu, coba. Kalau putus asa udah nggak ketemu. Diuji juga ya Pak Kiai. Diuji. Diuji dulu, baru ketemu kan. Nggak ketemu kurang lagi saya. Tahu nggak sampai balik lagi. Dan seperti ketemu saudara katanya Pak Kiai di sini. Bener. Itu yang luar biasanya. Malah kadang-kadang begini. Lebih dari saudara. Iya. Benar. Kadang-kadang saudara kita juga kalau dia nggak beriman kan nggak nyambung juga cerita kan gitu. Bukan berarti kita mutus silaturahim. Cuman kadang-kadang mau cerita Quran nggak nyambung. Ternyata di sini kalau cerita Quran pada nyambung semua. Iya, Masya Allah. Nah, memang kalau orang jauh dengan Quran akan begitu. Akan begitu. Kenapa? Makanya kan Nabi Adam sudah mengingatkan dari awal-awal sebelum manusia turun ke dunia ini. Udah dia ingatin itu. Iya, surat 20, 123. Silahkan Ibu Vera. Surat 20, 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dan surga bersama-sama. Dari surga. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, jadi Allah kasih tahu ini. Ini kan Nabi Adam dulu kan. Waktu Nabi Adam tergelincir dia makan pohon kayu khuldi, dia tobat, diterima tobatnya, tapi ada sanksinya. Kamu harus diturun ke dunia. Begitu dia sebelum dia turun ke dunia, Allah beri briefing dulu nih sama Adam dan Hawa nih. Diberikan kasih tahu, nanti kamu di dunia jangan lupa anak cucu kamu nanti bermusuh-musuhan. Ternyata benar kan? Tapi kalau kamu ngikutin petunjukku, apa yang ada aku sampaikan nanti kepada anak cucu keturunan kamu nanti, ada jaminan kamu tidak sesat dalam hidup ini, kamu tidak akan celaka. Berarti kalau kita nggak ngaji, bisa nyasar hidup ini, bukan saja nyasar di dunia, nyasar ke neraka, dan juga bisa juga sesat. Waduh, mengerikan ya, bisa nyasar di dunia, nyasar juga di akhirat. Wah, dan neraka dunia dan neraka akhirat. Masya Allah. Nah sekarang apa nama kita lihat lagi 124-nya. Silahkan Bapak Endang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Nah, terus? Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi
Jadi barang siapa berpaling dari Quran ini, artinya berpaling itu Qurannya banyak, aplikasi Qurannya juga ada, tapi nggak ada yang dibuka. Aplikasinya nggak pernah dibuka, Qurannya nggak dibuka. Maka Allah katakan, sudah Allah pastikan hidup kamu itu sempit, sulit. Bukan saja sempit, sulit. Kamu nanti kalau kamu mati nanti, kamu dibangkitkan dalam keadaan buta. Nauzubillah. Kayaknya Allah itu sayang sama kita. Kita ketemu Quran. Nah, ayat ini dilanjutkan lagi. Dia ini nanti orang di neraka, dia di neraka ini dibangkitkan buta, dia protes kepada Allah. Apa protesannya? Protesannya ayat selanjutnya. Silakan Bapak Saprudi. Pak Saipudin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku dapat melihat." Jadi dia protes nih. Ya Allah, kok kenapa? Dulu aku di dunia melihat. Kok sekarang jadi dibangkitkan buta, ini kenapa? Why? What is your reason? Apa sih? Apa alasannya? Alasanmu? Nah, langsung Allah jawab alasannya di ayat selanjutnya. Silakan Ibu Nengsi. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Sadaqallahul adzim. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Jadi Allah kasih tahu, dulu kamu mengabaikan Quran. Kan dia protes nih, ya Allah kenapa dulunya aku itu melihat, kok sekarang jadi nggak bisa ngelihat? Alasannya apa? Allah bilang, kamu harus tahu alasannya. Dulu kamu di dunia mengabaikan Quran, kamu cuekin Quran, nggak pernah kamu lihat, nggak pernah kamu dengar, nggak pernah kamu pahami. Maka hari ini aku pun lupa melekin matamu. Masya Allah. Oh, Allah dia mau melihat ya Pak Kiai ya. Artinya diajak ngaji nggak mau gitu kali ya Pak Kiai ya. Yang punya fasilitas ini aja mereka tetap haji. Punya fasilitas ini kalau nggak buka ya haji ya nggak bakal kepanggil juga pastinya. makanya kan sebetulnya memang kita tuh wajib ngaji itu. Nah akibatnya maka Allah lanjutkan lagi ayat selanjutnya. Silakan Ibu Rusmiatun. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh ajab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Nah jadi nanti Allah katakan kamu balasan orang-orang yang melampaui batas, balasan orang-orang yang mengingkari ayat Allah itu di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Kalau orang mestinya hidup di dunia ini, Ada Allah akhirnya, katakan Pak Kiai. fa inna ma'al usri yusron. Sekarang dia kesulitan, nanti Allah beri kelapangan, Allah beri kemudahan, Allah berikan jalan rahmat Allah, ridho Allah, izin Allah. Tapi kalau ini nggak di neraka itu sulit terus, ya Allah. Kholidina fiha abada ya. Masya Kekal abadi. Allah. Berarti nggak ada ujungnya sulit terus, ya betul. Masya Allah. Nah cuman kenapa Allah jelaskan ini? Karena Allah sayang. Kalau misalnya Allah nggak sayang, nggak usah dijelasin aja ini kan. Karena dia sayang sama kita. Cuman sayang orang itu tidak baca Quran. Makanya kenapa? Kok turun ayat pertama itu suruh baca, bukan suruh sholat loh. Baca. Nah cuman banyak orang kan nggak baca Quran. Itu masalahnya. Baik. Ya, ada Pak Kiai yang baca tapi dia nggak baca artinya. Nah Hanya baca itu. Arabnya saja. Kalau dia membaca Arabnya saja, kita yakin berpahala.
cuman dia nggak dapat pelajarannya. Tidak mendapat berita gembira Tidak. dan peringatan ya Pak Kiai ya. Nah maka itu kalau kita lihat di Quran itu disuruh kita itu, suruh apa kita membaca artinya juga supaya dia ada berita gembira, ada peringatan. Contoh nih misalnya surah 19 ayatnya 97. Silakan Ustazah Ani Mohali. Ya, terima kasih. Saya bacakan surat 19, surat Maryam ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu dengan bahasamu Muhammad. Agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Shadaqallah. Nah, jadi kami mudahkan, wahai Muhammad, Quran ini dalam bahasa kamu. Kalau dulu Nabi Muhammad bahasa Arab nih. Kalau kita nih bahasa kita. Kenapa dimudahkan dalam berbahasa kita? Supaya nanti kamu ngasih kabar gembira, nanti kamu berikan peringatan pada orang. Ya kabar gembiranya kalau kamu baik masuk surga, kalau kamu buruk masuk neraka. Itu namanya berita gembira kan. Peringatan kalau enggak nanti kamu masuk neraka kan. Diazab ya. Iya, kita lihat lagi surat 44, 58 dan 59. Silakan Ustazah Yuli. 44. 58, 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama. Allah melindungi mereka dari azab neraka. Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. Maka tunggulah, sungguh mereka itu juga sedang menunggu. Shadaqallahu. Nah, jadi Allah kasih tahu orang itu kalau nanti udah meninggal nih, dia di neraka atau dia di surga itu tidak akan mati-mati lagi. Mati itu cuma di dunia. Di sana nggak mati-mati, hidup terus. Nah makanya Allah kasih tahu orang yang masih hidup di dunia ini, kami mudahkan untuk kamu baca Quran supaya kamu dapat pelajaran, supaya kamu dapat peringatan, supaya kamu dapat kabar gembira. Ya, cuman kalau dibaca hanya Arabnya saja, pahala kita yakin dapat pahala, tapi pelajarannya nggak dapat, sayang. Nah, ada juga di surat 38 ayatnya 29. 38 29. Silakan Ibu Yanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, jadi kitab Quran yang Allah turunkan ini penuh berkah. Arti berkah itu apa? Supaya kita ini berkesinambungan, rezeki berkesinambungan, bahagia berkesinambungan. Pokoknya enak-enak itu berkesinambungan aja itu. Berkah itu. Ada juga arti berkah itu juga merubah dari susah menjadi senang, dari sedih menjadi bahagia, dari takut menjadi berani. Itu berkah namanya. Nah kemudian supaya Al-Quran ini dia bisa jadi berkah kalau kamu tadaburi ayat-ayatnya. Apa sih arti tadaburi itu? Ya dibaca, dilihat, dipahami, amalkan. Baca, lihat, pahami, amalkan. Itu namanya tadabbur. Oke, selain untuk peringatan, pelajaran Al-Quran sebagai apa lagi Pak Kiai? Wah banyak sekali. Dia juga sebagai penyembuh penyakit, bisa. Pembeda Pak Kiai ya. Pembeda juga. Nah, sekarang kita lihat untuk pembeda yang hak dengan yang salah, surat 8 ayat 29. Silahkan Ibu Vera. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan
Furqan, kemampuan yang membedakan antara yang hak dan batil, kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Jadi Allah katakan orang itu ya, kalau udah jadi orang bertakwa dengan dia ngaji Quran ya, dia nanti akan Allah berikan furqan. Furqan itu kriterian between right and wrong. Jadi dia tahu nih, ini salah, oh ini benar, oh ini baik, ini nggak baik. Dengan dia landasannya Quran ini, kayak dia tahu ini benar, ini salah, ini baik, ini salah. Jadi nggak salah jalan Pak Kiai ya? Iya, iya. Karena kan kayak kita misalnya kita ngaji nih, keseharian kita tidak selalu ketemu sama orang yang suka ngaji kan. Kita ketemu sama orang yang susah ngaji. Kalau kita nggak ada Quran, nggak ada acuan Quran, bisa aja kita salah. Makanya alhamdulillah kita tuh ngajinya tiap hari. Jadi kita ngaji tiap hari itu, ya alhamdulillah, jadi besok ketemu lagi. Besok ketemu lagi. Tidak ada kesempatan setan untuk menggoda ya Pak. Nah, nggak ada kesempatan. Baru mau lupa sudah diingetin lagi itu Pak Kiai ya, Masya Allah. Mau lupa, diingetin lagi. Tambah lagi misalnya malam lagi. Masya Allah. Tambah malam lagi lebih mantap lagi. Ya setiap orang baca kan pakai auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari gangguan setan terkutuk. Malah kalau saya kan 2 kali itu. Itu udah auzubillah dulu awalnya, di tengah-tengah Rabbi auzubika min hamazati syaitin wa auzubika Rabbi ayahdurun. Kalau jarang ngaji nggak jadi furqan ya Pak Kiai? Nggak ada furqan. Masya Allah. Boro-boro furqan. Petunjuk pun mungkin tidak ya Pak Kiai Nggak ya. ada. Masya Allah. Akhirnya dia bisa melihat angin. Kalau temannya itu orang baik, ya dia jadi baik. Kalau orang temannya itu orang buruk, dia jadi buruk jadinya. Jadi nggak ada prinsip Pak Kiai ya? Iya, nggak punya prinsip. Nggak punya prinsip ya. Nah makanya beruntunglah bagi kita termasuk beruntung loh. Dia hadiah dari Allah ya. Bisa ngaji tiap hari. Kan nggak ada orang ngaji tiap hari kan? Ini nggak ngaji tiap hari. Minggu ngaji, Sabtu ngaji, tanggal merah ngaji juga. Bulan puasa nggak libur, 17-an tetap ngaji. Kalau talim-talim puasa malah libur Pak Kiai. Ditutup. Malah kadang ditutup talim-talim. Penutupan pengajian. Jadi nggak ada waktu. Padahal di bulan Ramadan itu Harus pahalanya berbanyak ya, besar. Pak Kiai, ya. Berbanyak baca Al-Quran. Bulan turunnya Quran kan. Salah kaprah malah ya Pak Kiai ya. Betul. Harusnya buka pengajian Iya, malah ditutup ya. malah iya. Masya Allah. Sebagai pembeda juga mungkin dari penampilannya Pak Haji, busana. Mungkin kalau orang-orang membedakan, oh itu bahwa kita orang Islam, itu pakai jilbab, pakai baju yang istilahnya tertutup auratnya. Oh, maksudnya orang bisa membedakan ya. Gitu. Ya. Jadi kalau orang lain kita membedakan ini Islam atau Islam. Kalau kita sendiri ini kita sering baca, akhirnya dia malu sendiri kan. Iya, betul. Misalnya dia nggak pakai kerudung, malu kalau mau berangkat karena kan pakai rok ya, pakai rok mini gitu kan. Jadi ribet katanya gitu kalau jalan. Tapi yang Islam juga banyak kok Pak Kiai yang nggak pakai hijab. Iya. Nggak ngaji. Ya enggak. juga ada yang pakai jilbab. Iya, tidak menjamin juga Pak Banyak, Kiai. banyak. Kerudung itu pas Banyak. benar ya pas. Tidak bisa membedakan juga sebenarnya. Nah makanya kan kenapa kalau di Quran itu ada panggilannya hai manusia, ada panggilannya hai orang beriman. Ada lagi yang lebih tinggi itu, kalau kamu dipanggil beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Masya Allah, paling tinggi itu kalau takwa itu. Yang paling tinggi itu adalah takwa. Hai orang-orang yang bertakwa gitu Pak. Iya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Makanya kan di dalam surat 59 ayat 18 itu kan panggilannya hai orang-orang beriman. Silahkan Pak Endang. 9:18. Ayat berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhir, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul adzim. Nah,
Nah, jadi kita lihat coba yang ini. Allah kasih tahu, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah apa sih yang kamu perbuat untuk hari esok. Hari esok nanti di dunia, besok lusa, sebulan lagi, atau hari esoknya di akhirat. Kita ini apa yang kita lakukan ini? Misalnya kita meninggal di subuh nih, nah kira-kira ini masuk surga nggak nih? Itu loh. Dan enaknya Allah itu, Allah nggak melihat masa lalu kamu. Bukan Allah nggak melihat, maksudnya Allah itu nggak tahu, cuman maksudnya dia, yang masa lalu itu asal kamu bertobat. Kau bertobat, kamu menyesali perbuatan itu, perintah Allah dikerjain, larangannya dijauhkan, udah. Selesai. Allah nggak lihat masa lalu kita. Makanya Allah katakan, perhatikan apa yang telah kamu buat untuk hari ke depan. Berarti dihapus dosanya ya Pak Kiai? Pasti. Berarti Pak Ustadz yang malaikat aktif itu mencatat dicoret atau dihapus dong? Udah pasti. Sudah pasti. Kita bertaubat dan tidak mengulangi lagi Pak Kiai. Ya. Berarti nanti di hari perhitungan terakhir kiamat Nggak ada lagi. Ada bukunya. Nah, yang dihitung oleh Allah ternyata dilihat nanti banyak ini atau banyak ini. Itu kan orang yang tidak pernah bertobat, tidak pernah beriman, tiba-tiba meninggal. Allah lihat nih. Penyakit mana? Ada timbangan itu kan? Iya, ya timbangan itu bagi orang yang tidak beriman, orang yang tidak bertakwa, tidak bertobat. Ditimbang banyak amal yang mana Pak Kiai? Iya. Banyak perbuatan yang Apalagi kalau di mana? alam kubur tetap ditanyakan. Gimana Pak? Sebetulnya alam kubur itu jangan kita berpikir alam kubur yang ada di kuburan itu. Itu mah cuma jasad ya Pak Iya, Kiai. itu kan jasad. Iya. Alam kubur maksud orang itu di alam barzah. Di alam barzah itu belum dia apa-apain. Cuman kalau dia orang baik sudah kelihatan nih tempatnya. Waiting roomnya udah kelihatan nih. Kalau dia orang buruk udah kelihatan juga waiting roomnya. Nggak ada Baliknya AC-nya, kemana kelihatan. nggak ada kipas anginnya, perut tikar juga nggak ada. Giliran yang orang-orang yang ngaji selalu itu di waiting room aja udah AC-nya ada. Malah malaikat nanya AC-nya mau Seperti gede kita sekarang sedang. nih. Alhamdulillah. Seperti di ruang podcast ya. Di belakangnya. Iya. Sekarang mungkin Pak Ya. anu dulu ya Pak, yang dia bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Kami sebenarnya masuk sini itu awalnya atas istri saya kebetulan istri saya kebetulan waktu di Mekah itu kebetulan dia ikut pengajian sama temennya, kebetulan dia ikut pengajian, kemudian temennya lagi kebetulan ada jamaah sini. Haji Masani. Mas Masani. Nah, saya kebetulan diajak kemari. Bapak tinggalnya di mana? Di Pamulang. Oh, di Pamulang. Di Reni Jaya. Situ. Nah, kemudian saya diajak istri saya ke sini. Terus kebetulan saya pas kemari kenal Pak Ustadz Nazam. Ini perasaan dari dulu di Pondok Indah ini. Waktu itu pengajian Pondok Indah. Wah, ini emang pas cocok banget gitu. Udah gitu. Dengar saya di Pondok Indah. Ya, sama istri saya waktu pengajian. Dokter Gentur itu, Dokter Gentur. Oh, benar ya. Saya jamaah sana. Nah, udah gitu kebetulan saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ustadz. Saya ngobrol, Pak Ustadz ini ngaji jemaahnya banyak juga. Pengajiannya gimana nih? Tiap apa? Dia bilang, oh tiap hari, Masya Allah, tiap hari. Apa bener ini sebelah pengajian tiap hari gitu loh. Dan seumur hidup saya baru kali ini Pak Ustadz ada pengajian tuh tiap hari gitu loh. Masya Allah, tuh sudah gitu. Enggak, Bapak tiap hari datang? Datang, tapi kadang-kadang ya tergantung istri juga. Kalau istri ada kegiatan, saya nganter istri. Kan udah kesiangan tuh, jadi saya enggak gitu. Tapi kalau misalnya memang istri kebetulan tidak ada acara atau istri bisa berangkat sendiri, saya kemari gitu. Dan yang saya tertarik dengan pengajian ini pertama tiap hari Pak Ustadz. Kemudian ada ustadz-ustadz itu yang istilahnya banyak sekali gitu ustadz-ustadz yang di sini. Nah, itu kita bisa juga. Kemudian ustadz-ustadznya ramah-ramah gitu loh, mau ditanya gitu. Enggak tidak Nggak pelit gitu loh. Benar gitu loh. Ada juga yang jaim gitu loh. Jadi kalau nggak ditegur nggak, tapi ini apa gitu. Saya senang gitu loh. Terus sudah gitu
saya juga di sini juga kalau sebab Pak Ustadz di sini Pak Ustadz kalau nerangin tuh gimana, ada politik ada, oh enggak, kita umum aja. Wah, jadi netral gitu, enggak karena kan kalau yang pro kesana pro kemari kadang-kadang wah ini Ustadz aliran akan ini nih, jadi saya suka gitu loh. Nah itu yang tertarik bagi saya. Kemudian di sini juga istilahnya pengajiannya itu tidak terlalu siang, pagi dan siang udah selesai. Pengajian ininya di tempatnya. Cuma ada lagi pengajian yang ini, yang online. Wih, bener nih. Iya, malamnya lagi. Wah, ada malam, pagi ada, malam ada. Terus udah gitu, yang saya dengar lagi sekarang lagi ustadz yang ininya nih, yang di bawah-bawah itu ada lagi banyak. Jadi tiap hari itu dari pagi sampai malam ada terus. Masya Allah, ini hebat banget ini pengajian ini. Cuman memang saya nggak bisa ngikutin full semua karena terbatasnya waktu. Ya Bapak bisa ikut ya malam. Kadang-kadang malam saya ikut malam itu. Cuman ya memang di sini juga saya sangat-sangat senang dengan pengajian ini. Kenapa? Karena di samping itu istri saya ini kebetulan ini Pak Ustadz ikut dengan yang di sini ustadznya. Jadi saya kayak ngikut pengajian juga. Jadi misalnya ada Maulid yang ikut saya kesana terus itu. Jadi dari sini gitu loh. Dampingin Jadi teman-temannya banyak, saya juga teman-teman saya banyak. Nah itu kemudian ngajinya itu tidak hanya di ini kan aja. Jadi harus di ini Pak Ustadz dibaca. Jadi kita benar-benar tahu gitu loh artinya gitu loh. Saya suka ini. Kemudian dan mengenai hal-hal yang lainnya, saya kadang-kadang saya suka tanya gitu kan. Kadang-kadang mau nanya, kadang-kadang nggak enak juga gitu kan. Karena kesana nanya yang lainnya. Cuman beberapa waktu itu memang saya sering nanya Pak Ustadz. Karena terhalang jadi mau nanya agak susah gitu. Kaca gitu. Terhalang. Juga di sana ya. Ya, itu saya banyak nanya gitu, saya seneng nanya gitu. Apalagi yang saya memang nggak tahu kan, saya mulai dari SD, TK sampai saya kuliah itu umum semua Pak Ustadz. Umum, jadi nggak pernah yang sekolah agama. Jadi memang dasar saya kurang gitu loh. Nah, pas saya ngajar itu baru ngajar Muhammadiyah. Muhammadiyah di sana. Nah baru tuh saya tertanam. Wah ini enak ini gitu kan. Saya belajar di Muhammadiyah. Kemudian saya tuh suka kadang-kadang suka ini mikir juga. Kenapa kok Muhammadiyah apa sih sama ininya sama NU gitu kan? Saya pikir. Cuman teman saya itu bagus, bijaksana. Dia bilang begini, kalau Muhammadiyah itu lihat perkembangannya. Jadi orangnya akademis gitu loh. Kalau NU lihat seninya. Gitu loh, seninya. Makanya dia bilang gini, NU tanpa Muhammadiyah kurang maju. Tapi Muhammadiyah tanpa NU kurang rame, nggak ada seninya. Karena di NU itu kan ada Maulid gitu ya, salawatan gitu kan. Kalau di enggak. Nah itu, tapi kita jangan nyari ininya, jangan nyari isinya, kita kebersamaannya. Nah di situ saya dapat ilmu gitu. Nah jadi ilmu itu saya sampaikan juga dengan teman-teman saya. Alhamdulillah. Nah saya senang sekali, apalagi bisa ngobrol dengan Pak Ustadz, apalagi saya diajak dengan teman-teman yang lain. Insya Allah saya akan istiqomah ngajinya, kemudian ininya. Dan saya memang ingin mencari ilmu-ilmu yang lebih banyak lagi. Tapi memang sebenarnya saya mau tanya Pak Ustadz, orang yang sering bertanya itu apakah tidak baik atau gimana gitu Pak Ustadz? Tergantung pertanyaannya. Bukan masalah nggak baiknya. Itu kan begini nih. Bapak teruskan pengalaman dulu setelah ngaji dulu. Ya. Jadi saya tuh pernah gini Pak Ustadz, saya pernah sama Pak Sony, pernah sama yang lainnya. Saya nanya, Pandang jangan selalu banyak tanya, kata itu nggak bagus, bilang gitu. Apalagi nanti saya Pak Ustadz begini, itu juga nggak bagus. Kenapa? Semakin bapak makin bingung gitu loh, mana yang mesti ini gitu loh. Mas bapak gitu bilang gitu. Nah terus saya bilang ini, enggak, karena Pak Ustadz ini kasih taunya begini, Pak Ustadz ini kasih taunya. Kadang-kadang saya bingung, nggak usah Bapak lihat aja dalam Al-Quran dan hadis, gitu kan? Kan di sini kan nggak hadisnya Al-Quran aja kan? Nah sedangkan dia menginikan ke ininya, ke hadisnya. Nah hal-hal itu menurut saya sangat baik bagi saya. Saya emang saya senang gitu nanya-nanya gitu, masukan bagi saya gitu. Nah itu apa yang saya alami atau pengalaman saya, dan saya berterima kasih bisa masuk sini
ilmu saya bertambah. Kemudian saya juga banyak teman, terutama teman-teman ustadz yang pintar-pintar, ustazah yang pintar-pintar, pengalaman baik. Bapak, maksudnya perubahan dalam sifat. Wah, banyak sekali perubahan saya, terutama setelah ngaji. Pertama itu saya sekarang sering baca Quran Pak Ustadz. Kalau tiap pagi itu saya dulu jarang ya, baca kadang-kadang gitu. Sekarang tiap pagi saya baca Quran. Malah saya pedoman juga dari dari bapak gitu kan. Wah, ngaji. Kemudian kalau arti belum. Tapi emang kadang-kadang saya baca juga. Tapi kalau ngaji saya usahakan terus. Kemudian sholat juga kita tambah-tambah sholat yang sunnah-sunnah kita kerjakan. Itu aja. Terima kasih Pak atas pengalamannya. Pak Kiai, Pak atas pengalamannya. Pak Kiai, saya pernah baca satu ayat tapi saya lupa Pak Kiai. Emang ada sesuatu pertanyaan yang emang kita tidak boleh menanyakan itu Pak Kiai. Tapi saya lupa ayatnya gimana Bu. Enggak, ini dulu. Jadi pertama boleh enggak bertanya itu dulu. Baru kita lihat surat 16 ayatnya 43. 16:43. Silahkan Pak Udi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi boleh dong bertanya kan? Iya. Kita lihat lagi suratnya 21. Ayatnya 7. Silakan Ibu Ningsih untuk membaca surat 21 ayatnya 7. Rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, boleh dong. Jadi bertanya itu boleh. Cuman yang tidak boleh itu seperti orang Yahudi. Kalau dia bertanya, bukannya dia mau ngerjain. Dia adalah gak mau ngerjain. Contoh nih di surah 2 ayatnya 67. Silahkan Ibu Resmiatun. Ya, terima kasih. Saya bacakan surat 2 ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, jadi kan ini sebetulnya orang Yahudi ini nggak mau ngerjain. Ini kan Musa yang merintahkan. Dia kan Musa ceritakan itu, dia kan Nabi utusan Allah kan. Jadi dia katakan, kata Musa kepada kaumnya, Allah nyuruh kamu nyembelih sapi betina. Karena pada waktu itu orang anggap sapi betina itu Tuhan, gitu kayak sekarang dia ada bicara mana? Iya. Sapi Tuhan. Nah, suruh sembelih karena nggak ada apa-apanya itu. Nah, mereka malah ngomong bahwa ini kamu ya, mempermainkan kami aja nih Musa. Kok malah suruh sembelih ini? Kata Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah dari apa yang kamu tuduhkan itu. Nah, mestinya kan udah nih kalau udah nanya suruh sembelih sapi betina, sapi betina aja. Mau dia besar deh, mau kecil, mau warna apa aja, mau sebanyak tanya-tanya begitu. Dia tanya lagi. Jadi banyak syarat berarti. Jadi akhirnya kan nyulitkan kan? Iya. Coba ayat selanjutnya lagi. Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu.
maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Coba nih. Sadaqallah. Tadi sapi betina nih, anaknya saya belum jelas nih, betina apa? Udah dikasih tahu oleh Allah, udah nggak tua, nggak muda. Udah kan udah tahu kan? Ya nggak tua betul, nggak muda betul, udah cari aja. Bismillah kan mestinya ini. Sudah jelas ya Pak Kiai. Jelas mestinya. Tapi dia nanya lagi. Selanjutnya. Silakan Ustazah Yuli. Auzubillahi ulang. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang memandangnya. Coba kan bikin susah lagi kan? Iya. Mestinya udah sapi betina nih, dah. Asal sapi betina aja, udah sembelih nih. Nanya kan? Nanya terus Allah jawab lagi, nggak tua, nggak muda. Kan syaratnya jadi nambah nih. Iya. Iya. Udah itu mesti tanya lagi. Akhirnya nama lagi. Sapi betina Kuning tua. yang kuning tua. Masya Allah. Kan nyusah-nyusahin diri aja itu. Oh di dunia mungkin orang yang ribet gitu kali Pak. Iya. Nah kalau ada orang yang ribet seperti itu sebenarnya sama itu. Masya Allah. Lanjut. Silahkan Ibu Yanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki niscaya kami mendapat petunjuk. Nah kan ngeyel benar kan? Iya, dikasih syarat, akhirnya dia menyerah ya Pak Kiai ya. Nanya lagi. Udah ayatnya dia nanya lagi, dikasih lagi oleh Allah. Syaratnya lagi. Silakan Bu Vera. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Musa menjawab, Ya Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Nah, kena bikin susah, nyaris nggak dapat itu. Coba, saya betina, nggak tua, nggak muda, Anak kuning tua. kuning tua warnanya. Yang belum pernah dipakai. Nambah lagi buat belum itu. pernah dipakai untuk bajak sawah, belum pernah digunakan untuk apa-apa. Sehat. Sehat, jadi bikin susah, nggak ada belang, nggak ada apa. Ini yang nggak boleh ini. Nah kalau orang nanya karena dia nggak tahu, dia tanya boleh. Cuman di sini kenapa kita nggak bisa tanya langsung begitu? Karena kadang-kadang orang Zoom itu nggak tahu yang ditanya itu masalah nggak nyampe dia. Tidak berhubungan dengan yang sedang. Nah apalagi yang ditanya itu yang tidak berhubungan kan? Iya. Nggak Kalau nyambung ya nggak nyambung dipakai. kan? Kalau misalnya dia bertanya ada hubungannya masih mending. Iya. Tapi kalau misalnya dia bertanya nih, kita masalah syirik, terus dia nanya masalah sholat sunat qobliyah. Nah kan beda jauh kan? Mestinya kalau kita lagi bahas sholat juga boleh. Tapi ini jangan kita lagi bahas masalah syirik, terus pertanyaannya masalah sholat luar qobliyah. tema, Pak Jadi Kiai, jauh, ya. itu jauh ininya. Berarti Pak Ustadz misalnya kita menanyakan, Pak, kenapa sih itu kalau istighfar 33, kenapa nggak sebenarnya atau banyak aja gitu? Itu nggak boleh juga ya, udah 33 aja gitu ya. Sebetulnya bisa juga ditanyain. Kenapa? Mestinya itu bertentangan dengan Quran sebetulnya. Kok bertentangan dengan Quran? Coba lihat suratnya 33. Suratnya 33 4142. 33 4142. Nanti sebanyak-banyaknya Pak Kiai. Iya memang. Tidak harus 33. Tidak harus 33. Ya. Bisa ya. Siapa yang baca ya? Pandang, silakan. Ya. Ya. Oh, 4142. 33 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jadi Allah menyuruh kita ini sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, tasbihlah pagi dan petang, nggak ada hitungan. Akhirnya kalau kita ngejar hitungan, jadi kita ini bukan khususnya nih ngejar, wah misalnya berapa nih harus 100 kali. Nah itu yang dikejar. Padahal sebenarnya bukan itu. Hah? 1000 kali. Nah apalagi 1000 kali, paling 2000 kali. Nah padahal tuh nggak ada itu di Quran itu. Harus yang bilangannya seperti itu. Tapi kalau dibilang, boleh deh kamu baca ini 3 kali paling kurang, lebih boleh, masih masuk akal kan. Cuman jangan dipatok. Jangan dipatok harus 3-3, harus 3-3. Itu nggak bisa juga. Jadi kita pertanyakan boleh. Allah bilang saya nggak pernah ngomong yang pakai kali-kali itu. Sama juga kayak orang mengatakan begini. Ada yang nanya ke saya nih, Pak, saya setiap malam Jumat itu baca surat Al-Kahfi. Saya bilang bagus, tapi tidak harus Al-Kahfi saja, bisa Yasin, bisa Al-Imran. Lah kenapa? Lah Allah katakan Al-Quran itu mutunya sama kok dari depan sampai belakang. Ada kan ayatnya kan? Ada. Mutunya sama. Coba deh surat 39 ayat 23 itu. 39. Silakan Pak Udin. Pak Udin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Serupa ayatnya dan berulang terus. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Shadaqallahul Azim. Nah, jadi kalau kita lihat ini, Allah kata ini Quran ini kami turunkan, mutunya itu sama, depan belakang kanan kiri sama aja. Kemudian lagi Allah katakan Al-Quran ini bagi orang beriman bergetar kulit dan hati. Jadi nanti orang yang sering ngaji itu kulitnya jadi berubah, kulitnya jadi mulus, berminyak. Ya, glowing. Kenapa? Ya karena memang ngaji itu menggerakkan Pancaran ya pakai. Menggerakkan cahaya dia menimbulkan cahaya-cahaya itu. Mungkin ada pengecualian kali Pak Ustadz ya. Misalnya kenapa kita mesti baca Al-Fatihah itu di ayat itu wajib, itu mungkin pengecualian kali ya. Walaupun sama, tapi Al-Fatihah itu mungkin dari keseluruhan itu yang terbaik Al-Fatihah kali ya Pak Ustadz. Enggak. Terbaik. Fatihah itu memang ada ayatnya kan. Umul Quran. Jadi sebetulnya kan Quran itu kan intinya sekali itu di Fatihah sebetulnya. Ya makanya dikatakan Umul Quran. Mari kita baca Umul Quran. Ibunya isi Quran itu ya Fatihah itu kan. Nah, karena ada kan ayat Allah misalnya pada kamu bacalah surat yang berulang-ulang. Nah itu ada tuh, tapi nggak disebutin juga kali, bukan Fatihah, cuma maksudnya nggak disebutin berapa kalinya. Coba lihat suratnya 15. Saya Budin ya. Bu Nengsi. Surat 16, suratnya 15 ayatnya 87. 15:8. Silakan Ibu Nengsi. 15:8. Silakan Ibu Nengsi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Shadaqallahul Azim. Fatihah kan 7 ayat berulang-ulang, yang sehari aja kita kan minimal kan 17 kali.
Itu minimal. Kalau subuhannya juga qobliyahnya dia juga terus tahajud lagi. Nah itu berulang-ulang. Tapi Allah nggak sebutkan juga bilangannya kan? Iya. Surat yang berulang-ulang. Masya Allah. Aduh. Anda tahu Ya itu. 7 ayat ya. Barangkali ustazah, barangkali yang Baik, Pak Kiai. ibu-ibunya. Untuk selanjutnya mungkin untuk para istri ya. Ya, Ibu Nengsi silahkan. Bagaimana pengalaman Ibu sebelum dan sesudah Ibu ikut pengajian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bercerita sebelum mengaji dan sesudah mengaji. Ya. Sebelum mengaji, saya 3 tahun yang lalu saya sempat putus asa, Pak Haji. Putus asa dengan kehidupan saya. Akhirnya saya punya teman, dia ke kuburan Syekh Lukmanul Hakim. Terus saya dikenalin nama bapaknya dia di Kuncen itu. Jadi Di Kuncen mana? bapaknya. Di Pamulang sini, Syekh Lukmanul Hakim. Sawah Baru. Sawah Baru. Terus saya aku nggak tahu itu sirik apa gimana, ya pokoknya saya putus asa dah gitu, udah pengen berubah hidup saya gitu udah. Akhirnya saya setiap minggu, setiap malam Jumat habis ngaji di rumah, saya kesini malam jam 11 kadang jam 12 kadang. Udah terus seminggu terus sebulan terus 2 bulan sampai setahun. Tapi terakhir di hari terakhir bapaknya nggak mau berangkat, jadi saya loh ya ini terakhir ya, dia nggak mau. Tapi akhirnya anak saya, ayo mak sama saya. Enggak, udah berarti Allah nggak ngizinin nih, kata saya gitu. Ya udah, itu di situ saya baca yasin, tapi saya nggak minta ini itu, nggak minta. Terus perasaan saya kayak bukan mimpi bacanya, tapi matanya terpejam. Ya ini kan nggak jadi berangkat nih. Iya, terakhir itu yang setahun itu. Sudah Udah jalanin terus itu udah. Nah, ini yang terakhir ini nggak jadi berangkat. Nggak, iya. Akhirnya baca yasinnya di rumah. Baca yasinnya. Enggak, itu pas di sono di kuburan baca yasin buat Syekh Lukmanul Hakim tuh. Berarti kan setelah yang nggak bisa berangkat ini sebelumnya. Ya sudah berangkat kan setahun selama. Bukan kan Iya. yang terakhir tadi. Iya yang terakhir, iya enggak. Nah akhirnya jadi berangkat juga. Enggak berangkat yang terakhir. Oh nggak terakhir. Yang Jadi pertama. baca yasinnya itu. Iya. Setelah nggak bisa berangkat, ibu kesana lagi. Iya, ke sana itu pertama. Saya langsung gini, kayaknya di kuping saya assalamualaikum. Saya saut waalaikumsalam. Terus aku nanya ke kuncennya, Pak orangnya kayak begini. Iya Bu, kayak begitu Bu. Gitu Pak. Apa itu? Orangnya itu sehnya, mukanya, wajah. gitu, Pak. Oh jadi Itu makamnya Syekh. Iya, saya. Oh iya ada kuncennya, baca yasin. Nah, Saya nanya. Begini. Iya, pakai. Jadi 40 kali Jumat jangan putus. Ternyata saya nih, ini udah menuju syirik. Saya akhirnya nggak mau, udah. 40 nggak mau. Saya putusin, dan ini bahaya. Saya pikir begitu kan. Karena ya itu, disitulah saya menyadari dengan tempo yang akhirnya lari dapat di sini Quran. Ya. Nah, terus saya tiap hari itu nangis terus pagi, nangis terus, pokoknya bertahun-tahun gitu saya nangis terus. Tapi akhirnya saya dapat pengajian di sini. Saya punya teman, kan emaknya mau meninggal. Mendelik mukanya melotot gitu. Terus saya bilang gini, bawa ke Pak Haji kayak gitu, maksudnya ke orang pinter gitu. Iya. Terus saya diginiin sama teman saya, kajian lu maka ikut kajian. Saya bengong dikatain ikut kajian, apa ya kajian, aku nggak ngerti ya. Nah itu habis dari Pamulang itu, setelah itu saya kesini dari Pak Epi ketemu di kondangan, tapi pas kesini nyasar sekali, 2 kali nyasar lagi, yang ketiga kalinya alhamdulillah nyampe. Ujiannya nyasar Pak Kiai. Iya kan emang. Iya benar. Iya. Nah akhirnya ketemu di sini pengajian. Ya Allah, jadi udah saya jalanin, terus saya didoain di sini istiqomah ya Bu, pokoknya banyak ustazah orang sini ngedoain, tapi itu bener istiqomah. Jadi doa ya Bu. Didoain ya. Tapi kata Ustadz Peri gini, ibu mah nggak usah tiap hari, 2 minggu seminggu 2 kali aja. Enggak tiap hari aja, kata saya gitu. Kata Ustadz Peri gitu. Wah mau dimarahin Ustaz Peri. Karena rumah jauh kali ya. Kasihan rumahnya jauh. Iya kasihan Pak Haji. Iya. Nah selama ngaji itu
Ya saya diuji sama Allah. Jatuh dari motor, kompreset, udah segala. Tapi sakit-sakit juga saya datang Pak Haji. Kalau nggak datang saya gini, saya juga kangen itu sama nasi bungkusnya. Masya Allah. Padahal saya tukang masak, tapi nggak tahu itu. Luar biasa ya. Iya. Karena nasi udah di ngajiin juga kan Jadi pakai berkah. ini. Bisa. Nah, Dibacain salawat. Yang siapa nih yang dia ngaji terkesan dengan rotinya? Iya, Bu Tita. Bu Tita kan? Jadi kalau ngaji terkesan dengan makan rotinya. Katanya nikmat banget gitu roti. Walaupun cuma satu ya. Iya. Ya Allah. Nah, terus Pak Haji, saya sebelum ngaji di sini, saya tuh baca-bacaan sampai 1000 kali, sampai Yasin 41 kali saya jalanin, 3 kali saya ngejalanin itu. Tapi emang ada hasilnya, alhamdulillah. Apa hasilnya? Saya kan gini pulang kampung, rumahku kan dekat Habib Soleh. Rumah saya tuh di kampung, di Jember tuh, Dekat Habib Soleh, dekat. Iya. Tapi saya nggak tahu itu Habib Soleh bagaimana. Begitu saudara kan naik odong-odong, aku mau ke Habib Soleh. Oh ikutan deh aku, kata saya gitu. Daripada udah ikutan, akhirnya ikutan tuh. Saya baca Yasin di sana ya. Terus saya gini Pak Haji, sambil melangkah pintu keluar itu, Beb, kalau saya ada rezeki, aku datang lagi haulnya Habib. Saya gitu, baca gitu. Bener tuh Pak Haji, saya ada rezekinya 2 bulan tuh, sampai saudara saya tak bingung, kok kamu banyak duit datang lagi? Enggak banyak duit, tar ongkosin aku. Saya mau Soalnya masih hidup. meninggal. Oh, udah meninggal. Tadi ngomong Haul. apa? Makamnya Saya ngomong Dalam sendiri hati. dalam hati. Oh, dalam ngomong sendiri. Iya, Ah, iya. Beb, kalau saya ada rezeki, Saya 2 bulan lagi kan haulnya. Saya datang lagi, Beb, saya gituin. Jadi, Itu benar. Beb. Beb. Ya, terus. Benar. Hah? Iya. Jadi saya kecil di sana itu dulu TK saya masih 2 bis. Sekarang ribuan orang Pak Haji. Sana. Haul dari Jakarta banyak kan. Iya. ke Habib Soleh itu. Dengan niat yang berbeda-beda. Nah, terus saya udah mengaji di sini, ya saya kan ini baca-baca itu terus aku kan Senin Kemis Pak Haji, sampai sini Senin Kemis terus. Terus saya gini ngeliat Pak Haji, loh kok Pak Kiai makan itu? Kata saya gitu, saya kaget Pak Haji. Senin Kemis kok Pak Kiai gak? Aslinya dia kan baca Quran. Terus. Habis itu kok Pak Kiai gak Senin Kemis? Jadi saya ikutan sampai sekarang. Polos. Pas itu kan dapat nasi, dapat nasi 2, nih 2 berdua. Saya nggak punya beras, nggak punya apa-apa, saya puasa. Jadi si nasi itu 2, saya bikin nasi goreng, nyampe buat buka. Masya Allah. Buat buka puasa saya Senin Kemis. Iya tuh. Terus saya nggak bisa mondokin pesantren anak. Kan aku pernah bilang sama Pak Kiai tahajud, katanya iya Pak Kiai, betin aku juga tahajud dari dulu. Saya tahan, tapi bener Pak Kiai, akhirnya ada yang kasih duit 3 juta. Dia infak ke aku 3 juta. Langsung masukin pesantren anak-anak Pak Kiai. Tuh, ada yang beliin motor saya. Ada orang kaya, ya? Mulai terbuka Iya. Iya, Orang kaya, saya boncengin motor saya jelek. Ntar aku beliin motor ya, kamu. Iya. Sekarang juga masih ada yang berimpak dari hamba Allah. Motor saya sekarang diperbagus lagi. Yang dulu jadul. Kan Ada. Mati. Itu sebelumnya sama Pak Haji udah cerita, tapi kata Pak Haji, ntar insya Allah ada hamba Allah. Nanti hitungan hari Pak Haji ada yang berimpak, udah bawa ke bengkel. Banyak Pak Ustadz. Jangan Pak Ustadz. Nyambung. Pokoknya Pak Haji tuh. Barang siapa yang Ucapan berlapang-lapang. Ya, ucapan Pak Kiai nyampe ke hamba Allah yang lain. Saya baru-baru ngaji juga. Ini Pak Kiainya kok pas banget ya yang ada di hati kita. Loh, kok pas banget tuh suratnya. Ih, pinter banget tuh Kiai. Saya gitu. Anak saya datang kan ya, dia pinter bahasa Inggris. Pak Kiai itu ngomong bahasa Inggris terusan. Ya Allah, kena anak saya nih, kata saya gitu. Anak saya pinter bahasa, Pak Kiai ngomongnya bahasa Inggris tuh. Ya Allah, itu kena kamu nak, kata saya.
Baik, Ibu, Pak Kiai. Nah mungkin ada yang keras, masih ada cerita yang Masih ada lain lagi sebelahnya ceritanya? Ya, setelah ngaji. setelah ngaji di sini, saya sekarang biar nggak punya duit, tenang. Alhamdulillah bersyukur. Iya, terus mulutnya udah nggak suka ngomong kebun binatang. Sabar Pak Udin, sabar. Iya, Bisa Pak Udin kayak sama. dirinya sendiri kalau Nah, terus Pak Haji kan bahas surat riba itu ya. Ya, iya. Saya nangis Pak Haji. Oh iya. Dan pas itu saya mau ambil itu ya, kayaknya sulit gitu, susah. Terus saya ngomong ke Pak Kiai, akhirnya Pak Kiai bantu itu. Anak sekolah saya sama Pak Kiai dibantu. Baik banget ya. Iya. Pak Kiai rezekinya lancar. Amin. Terus juga dikabulkan. bagi-bagi duit tuh, saya baru ngaji kan. Hah? Bagi duit? Hah? Bagi duit? Kata saya gitu. Terus aku cerita lagi sama Pak Haji. Pak Kiai, saya ini padahal pengen ngutang ntar sore buat modal sore dagang. Kata dia. Ditambahin lagi sama Pak Kiai. Allah, dari Allah. Bongkar ya rahasia Pak Kiai. Itu mereka sering infak sodako. Jangan kaget Pak, nanti banyak yang datang. Kita doa. Bu Yuli, aku yang daftar duluan. Dan doa-doanya dikabulin. Terus lagi Bu, gimana? Nah, terus saya jamaah bilang ke jamaah saya itu pertama ngajak orang itu pinter baca Al-Quran. Malah saya bawa, kamu belajar ayo Al-Quran. Iya Dek, ntar Dek kata saya gitu. Aku mau diajarin, aku nggak bisa baca. Terus si nenek itu baca terus, nenek Aroh. Pagi siang sore baca Al-Quran, guru ngaji juga. Nek ayo ngaji. Bu, saya mah udah ngaji. Ini beda Nek ngajinya Nek. Bener ngaji dia. Oh iya beda. Sekarang dia jadi MC di Depok Pak Haji. MC Depok kajian tiap Selasa. Tadinya dia hanya mengaji Arabnya aja. Iya, ya termasuk yang diajar Ustadz Peri di Depok itu panggil Ustadz bertahun-tahun baca Al-Qur'annya doang, nggak ada artinya. Makanya pelanggan saya bawa Ustadz kamu ke sini. Iya saya bawa. Saya bawa Ustadz Peri. Masya Allah berkah Quran ya. Barangkali Mbak Anu kali yang harus Bu Vera. Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cerita sebelum saya pensiun. Jadi sebelum saya pensiun itu saya udah ngelis Pak Haji. Saya mau pergi haji. Saya mau ke Turki. Alasan kenapa saya pengen ke Turki, saya pengen melihat masjid-masjid yang bagus, yang ada sejarah-sejarah Islamnya. Saya tulis tuh Pak Haji. Saya mau bersilaturahmi ke keluarga mama saya dan papa saya yang sudah pada meninggal kan ya. Jadi ada beberapa orang, terus nenek saya sudah meninggal, saya harus ke makam gitu. Terus yang terakhir saya mau memperdalam pelajaran agama, termasuk baca Al-Quran dan arti-artinya. Alhamdulillah, pas saya pergi haji bersama suami saya, di saat tidak ada kegiatan haji di hotel, saya ketemu Ustadz Rehan, Ustadz Rehan Sabuki. Disitulah saya memperdalam agama gitu ya, ada terjemahannya juga Ustadz Rehan ngasih tahu. Setelah pulang haji, Ustadz Rehan ngajaklah ke taklimnya di Ibu Sabuki. Dari situ saya rutin ngaji di Ustadz Rehan. Suatu hari saya ketemu Bu Hajah Masani. Nah, saya diajak ke sini. Nah, ternyata Ustadznya kan penajam. Yang saya pernah ikut pengajian di rumahnya rumahnya Dokter Kentur sama Dokter Setiawati. Memang pengajian itu kan saya hanya sempat sebulan tuh sekali gitu ya. Jadi kagak rutin memang ya Pak Najam. Nah, udah gitu saya ke sini. Ternyata saya kaget juga, kata suami saya, ini ngaji kok tiap hari gitu loh. Bener, ini pengajian kok tiap hari ya gitu ya. Bismillah deh gitu. Karena kita sama-sama udah pensiun, tapi bapak kadang-kadang masih di itu ya, diperbantukan untuk ngajari Muhammadiyah ya, apa-apa saya sendiri gitu. Jadi saya rutin. Disinilah saya dapat kajian yang memperdalam ini lagi arti-arti kajian Quran Pak Najam. Lebih banyak lagi. Nih, pertama saya emang di dalam duduknya sama Bu Haji Masani. Nah kebetulan kalau pagi itu saya habis sholat subuh suka baca Quran.
terus zikir-zikir, salawat. Nah, jadi saya nggak bisa yang masuk pagi, yang jam 7 gitu kan. Jadi saya agak siangan. Nah, ternyata saya datang siang itu, yang kesiangan itu datang duduk di luar. Nah, saya ketemu nih Bu Atun. Nah, Bu Atun nggak lama ketemu lagi sama Yanti. Ternyata kita bertiga cocok. Ngaji di sini, dan kalau ada apa-apa malam nih ngobrol. Misalnya pada Zoom ya Pak. Besok kita pakai baju apa ya? Yang netral. Kita misalnya kerudungannya krem. Karena kita sesuai kemampuan ya Pak Haji. Terus yang ada aja kita pakai gitu. Nah, jadi kita kadang-kadang bareng. Nah, teman-teman suka nanya gini, mau pada kemana? Ternyata kadang-kadang kita habis ngaji dari sini kan suka pindah lagi. Diajak Mama Ratu atau Bu Masani. Nah, kita pindah lagi diajak Bu Atun nih, taklimnya Bu Atun. Nah, kita situ. Terus habis itu di sini diadakan lagi tahsin. Nah, saya seneng banget belajar tahsin karena terus terang saya juga dari SD sampai saya kuliah itu kagak pernah fokus untuk belajar agama, baca-baca Quran gitu loh Pak, tanda-tanda. Saya cuma diajarin sama Papa, nih tanda ini panjang, pendek, dengung gitu Pak. Jadi nggak yang detail gitu kan. Sementara kan kalau kita tahsin detail ya bacaannya gitu. Kayak ro harus gimana, lam harus gimana. Dikoreksi sama Bu Haji Ani. Saya senang. Saya sengaja kalau ngaji suara. Iya. Saya kalau ngaji suaranya saya kencengin biar saya tahu jelas salah. Jadi selama saya belajar tahsin tuh saya tahu Pak. Oh ini bacanya salah, lidahnya gigi harus nempel di gigi seri depan gitu loh. Tadi dulu Bu Ani saya baca salah, nah dia senang. Kata Bu Ani, saya senang kalau orang yang mau berusaha. Jadi mau berusaha bisa dari salah gitu. Saya senang Bu Ani bilang gitu. Itulah kiat-kiat saya di sini. Jadi banyak perubahan. Kalau orang mau berusaha. Iya. Nah itu dapat hidayah Pak Haji. Jadi setiap kita baca Quran salah, oh tadi bacanya salah nih, saya ulang lagi. Gitu. Jadi ingat, ingat terus Pak Haji, benar. Gitu loh. Di rumah saya juga ikut tahsin, perdalam juga kan, gitu ya. Jadi guru ngomong apa saya dengerin. Teman-teman saya pada ketawa kalau saya ngaji. Ini mah orang seneng dikoreksi katanya gitu. Ya nggak apa-apa, saya kan pengen pinter. Saya pengen bisa gitu kan. Kalau sekedar baca doang ya bisa ya Pak Haji ya. Tapi kan mat-matnya itu kan kita kan harus tahu gitu. Itulah pengalaman saya bisa datang ke majelis talim ini, dan alhamdulillah Ustadz Ran pernah ngomong ini, Bu Vera itu orangnya baik. Jadi di kemanapun Bu Vera jalan itu pasti diketemukan orang-orang baik. Benar, jadi saya datang ke sini banyak teman-teman ustazah gitu loh ya. Benar dipertemukan Pak Haji. Baik, iya. Yang lebih baik lagi malah. Iya, lebih baik lagi. Iya. Nah, saya ada niat mau sekolah. Teman-teman saya pada udah tua pengen sekolah. Kata nggak apa-apa, saya pengen pinter. Ketemu ketemu lagi Bu Ani lagi. Bu Ani kan kuliah di Kafi. Nah, saya ikut lagi Pak Haji. Kuliah di Kafi. Nah, itu. Saya ya mau ikut ya. Iya, saya ikut lagi. Tanya suami aku tuh, dia nganterin. Saya kuliah Kafi. Nah, sekarang saya udah proses untuk pembuatan skripsi. Jadi insya Allah mohon doanya Pak Haji, biar saya bisa nanti kalau sidang saya lulus, wisuda juga lancar gitu. Insya Allah tahun depan saya lulus kuliah. Itu ilmu-ilmu yang saya dapat dari pengajian sini. Masya Allah. Aduh, saya terima kasih banget Pak Haji. Pak Andang, Pak suaminya Pak Haji. Jadi kemana-mana kita ngintil. Dikawal ya? Sebagai kameramen juga. Masya Allah. Kameramannya. Itu Memang ya Pak Kiai ya. Ada perubahan dalam sikap atau ada. Gitu. Ada. Setelah Jadi setelah ngaji di sini tuh Pak Haji, saya tuh suka sama suami suka salah-salahan. Kalau tengah malam menjelang subuh tuh suka salah-salahan. Ayah, mama kagak dibangunin tahajud, karena kita suka ketiduran gitu ya. Itu Pak Haji. Jadi itu otomatis kayaknya kita tidur tanpa alarm. Jadi kebangun sendiri setengah 4, jam 3 tuh. Jadi kita sering tahajud. Setelah ngaji ya? Setelah ngaji. Jadi alarm tuh jalan sendiri gitu loh. Itu yang saya dapetin Bu Ani, Pak Haji. Saya sebenarnya pengen juga sih ikut apa? Di sini ada tahsin. Kan saya suka kemarin. Ya, bacanya jangan dikedet-kedet. Iya. Tapi nggak ada ini, nggak ada gudangan itu, nggak ada. Pengen juga sih ada di sini. Karena pandang kalau ngaji tuh terakhir itu ayat tuh suka
ditekan gitu. Nggak ada tuh ngaji ditekan, saya bilang gitu. Yang ada dialirin ya, aku bilang gitu. Ya iya nanti mau ngomong Pak Haji, kata siapa tahu terada tas untuk bapak-bapak. Bapak-bapak. Ada Ustaz Wawan sama Ustaz Wawan. tapi kan untuk saat ini belum ada di sini. Yes. Oh yang Iya. kita Kayak kita hari Jumat kan ibu-ibu ada, nah bapak-bapak kan bisa di luar juga. Jadi kita mungkin. nungguin dia doang, Pak. Tuh sabar banget Pak. Tapi kan Bapak kan bisa diskusi juga. Dia kan diskusi-diskusi. Nah, jadi itulah makanya kan sebetulnya Al-Quran itu cahaya ya. Surat 4 kayaknya 174. Silakan Ibu Rusmiatun. Ya, surat 4 170. 4. 4 170. Iya. 174. 4-nya kurang. 174. Oh, 170. Oh, berarti yang salah itu. Oh iya, 174. Oh. Ya, saya baca surat 4 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Nah, jadi Quran ini cahaya terang benderang. Jadi kalau kita misalnya akhirnya tahu ini, nanti kan ini kan saya perhatikan kayak kemarin itu saya keluar, ya Allah kok mobil banyak benar yang parkir sini nih kan. Padahal hujan tuh Pak Ji. Hah? Padahal habis hujan. Padahal hujan. Iya hujan. Ya saya pikir ini kalau misalnya tahun-tahun depan lagi udah parkir penuh semua nih Sabtu Minggu terutama. Iya, Kenapa? Karena orang banyak ini banyak makin tahu kan. Ya soalnya kan pengajian kita itu kan beda dari yang lain. Kalau nggak ada pengajian tiap hari. Tadi sampai kaget suami istri. Iya, dan nggak ada juga syarat-syarat yang lain. Saya juga sama suami istri, cuma ada tugas negara yang Iya. Nah baik, barangkali itu yang ini ada cerita juga pengalaman. Tidak, Pak. Oh tidak ya. Oke. Nah jadi memang Al-Quran ini memang harus kita pelajari. Kenapa? Kalau kita nggak pelajari Quran itu masuk neraka. Alhamdulillah. Surat 7 174 itu coba. 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Suratnya 7 174. bukan 179. Ngantuk atau gimana nih Pak? 179. 174 yang tadi deh. Sekarang 7. Surat 7 179. Nah, bukan saya yang salah ya. Ya, maafin ya. Ayo ulang. Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Shadaqallahul azim. Jadi kita kan nggak tahu nih isi neraka jahanam siapa nih. Allah kasih tahu isi neraka jahanam itu jin banyak, manusia banyak. Alhamdulillah Allah kasih tahu. Jadi kita siap-siap supaya kita jangan masuk neraka. Jin manusia yang mana? Yang punya hati nggak pernah memahamin Quran. Yang punya mata nggak pernah melihat Quran. Yang punya kuping nggak pernah dengerin Quran. Inilah isi neraka jahanam. Dan yang kedua, dia lebih sesat dari binatang ternak. Yang ketiga, dia menjadi orang yang lungu nantinya itu. Makanya ada ayat lain mengatakan, kamu banyaklah kamu ingat kepada Allah. Kalau kamu banyak ingat kepada Allah, Allah akan ingat kamu. Tapi ada kebalikannya. Janganlah kamu jadi orang yang selalu melupakan Allah. Kalau kamu melupakan Allah, nanti Allah lupa kamu dan kamu jadi lupa diri. Maksudnya lupa diri nanti
lupa misalnya 3 hari nggak mandi lupa. Ya Allah. Apa maknanya? Berarti nggak berkah hidupnya itu. Aliat pikun. Nah kalau orang yang ngaji, dia ngaji nih, ngaji kan mata bergerak terus lihat Quran nih. Kuping dengerin Quran, hati jalan terus. Oh ini ayatnya ini. Dan dia ngaji, dia sholat, bergerak terus badannya, dan begitu dapat rezeki, alhamdulillah, ada hak orang lain, cekir gitu. Dapat lagi, alhamdulillah, ada hak orang lain, cekir. Jadi artinya kan bergerak kan. Mata bergerak, hati bergerak, kuping bergerak, badan bergerak, otak bergerak. Dan juga hitung terus. Ya dapat rezeki ngitung nih. Berapa hak gue, berapa hak Allah nih, cekir. Dapat rezeki, berapa hak gue, berapa Allah, cekir. Nah yang jadikan orang pikun itu kan begitu dapat rezeki, ya segini katanya, mana cungkem. Dapat rezeki, ya segini, mana cungkem. Akhirnya sampai mati nggak pernah cukup. Karena perkataan ya Pak Kiai. Satu perkataan, yang kedua dia tidak bersyukur. Artikan bersyukur itu kan bahasa Arab. Bahasa kitanya terima kasih. Berani terima, berani ngasih. Pandai terima, pandai ngasih. Masya Allah. Kok bisa pas ya bahasa Indonesianya? Ya, Terima kasih. Memang benar. Kalau thank you kan? Enggak, bukan thank you deh. Getting, giving. Oh, giving. Getting, giving. Pas juga itu. Getting, giving pas kan? Betul. Nah, makanya kita itu bersyukur betul ada kajian seperti ini. Makanya kan ada juga fasilitas Zoom sebenarnya kalau orang ada usaha ya. Kalau dia ada usaha untuk tahu Quran dan disediain Zoom. Hanya Zoom itu kan dari sejak Corona sampai sekarang kan. Malam siang, malah tambah lagi ada yang habis subuh. Tambah lagi ada yang tengah hari. Kenapa? Supaya Quran ini jadi santapan hari-hari. Iya, santapan sehari-hari dan juga menjadi membumikan Quran. Ada yang lebih dahsyat lagi Pak Kiai. Kalau kita buka YouTube, mau kapan aja, jam berapa aja bisa. Nah, mantap juga ya. Buka YouTube, podcast Quran milik Quran. Iya. Nah, Masya Allah. Jadi nggak ada alasan untuk tidak ngaji ya Pak Kiai ya. Semua sudah difasilitasi. Ada fasilitasi. Makanya kan masuk kita ini kan membuat amal hijrah, amal jariyah. Amal yang ngalir terus itu. Jadi kita udah meninggal, kita bikin podcast ini kan podcast Quran, tertanam dan juga nanti dilihat oleh anak cucu. Oh ini nih katanya. Cepat. Itu. Termasuk tamu-tamu kita ini juga ya Pak Kiai. Sedang beramal jariah juga Pak. Iya, beramal jariah. Dia menceritakan tentang pengalamannya sebelum dia ngaji, setelah dia ngaji. Jadi berarti memang benar bahwa Quran itu merubah diri. Makanya surat 47 ayat 2 itu merubah diri, merubah watak, merubah pikiran, pandangan. Yuli? 47 ayat 2. Nggak salah lagi Pak Kiai. Nggak salah lagi kan? Kalau satu angka nggak? Tadi kan 3 angka. 47 ayatnya 2. Nggak salah lagi. 47 ayat 2. 011. Ya, 3, 2, 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Shadaqallah. Jadi Allah katakan orang-orang yang beriman pada Allah satu. Yang kedua apa tadi? Mengerjakan kebajikan. Mengerjakan kebaikan. Berarti dia sholat, infak, ya, ngaji kan. Yang ketiga, beriman kepada apa? Dia beriman dengan Quran ini, maksudnya dia ngaji. Kalau dia beriman dengan Quran, seperti dia kaji ini. Siapa yang sudah percaya Allah, dia beriman beramal soleh, berarti dia ngamalkan Quran ini. Allah akan perbaiki keadaannya. Allah perbaiki keadaan ekonominya, Allah perbaiki keadaan akhlaknya, Allah perbaiki juga keadaan keluarganya. Dan menghapus kesalahannya Pak Kiai. Dan juga menghapuskan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu kita. Sepertinya beruntung banget nih ngaji itu. Dihapusin dosa, merubah sikap kita juga kan. Kabar gembira Pak Kiai ya. Dan kabar gembira, betul itu.
Itu baru pengajian yang ada jegar-jegarnya itu. Ini saya kaget ada jegar-jegar gitu. Kalau tadinya nggak tahu tuh apa jegar-jegar ini. Ada jegar-jegar gitu ya. Itu juga rezeki dari Allah ya Pak Iya. Kiai ya. Makanya kan kita itu serba unik. Ada pengajian ya ada jegar-jegarnya. Iya benar. Ada pengajian yang tiap hari. Kata orang teman saya gitu, itu kayak kamu gak kedodoran apa? Masya Allah. Saya gini, kiainya mah sederhana. Saya gak banyak rumah kayak kiai lain saya. Masya Allah. Sepatunya tuh doang. Yang dipakai kan satu. Masya Allah. Masya Allah. Si ibu polos banget. Ngapain dan mau 5 sepatu nggak dipakai juga kan? Kata ini, kok kiai kok kamu ngobrol terus? Ya dekat kiainya, dekat sama semua jamaah. Saya gitu. Ya Masya Allah. Nggak jaim ya. Kan kiai kan biasanya ini jual mahal. Jual mahal. Oh jual mahal. Oh dihargain berapa ya jual mahal ya? Maksud ibu ini obral? Enggak ya Bu ya? Iya, kadang-kadang kan orang kan Segar. jaga dengan jaga dengan jemaah. Karena gurunya juga menampakkan itu Pak. Iya, jadi jadi kayaknya membedakan, misalnya ini saya ini kan udah sekolah di mana, dari pesantren mana, berapa tahun gitu. Jadi Ini Ustadz loh. ya ini kiai loh, jangan main-main loh. Ini kiai nih. Iya, ini ustad. Oh, coba. Padahal sudah biasa aja kita. Iya, guru kita itu Allah kok. Nah, cuman kalau kita ngomong guru itu Allah kepada satu aliran tertentu, dia bilang sombong benar guru. Padahal ayatnya ada kok. Dia baca Ar-Rahman aja kan? Ar-Rahman, Allamal Quran, Allah ngajarin Quran. Allah ngajarin Quran kan guru dong. Iya. Allah yang. Nah, cuman itu kadang-kadang pengertiannya yang kadang-kadang Tapi orang. ada juga yang bilang katanya, oh pada ngaji di situ karena ada jeger-jeger. Nah, itu kan seuzon dia. Padahal kalau melihat orang itu istiqomah atau tidak, lihat nggak dia? Dia datang setiap hari tahu nggak? Nah, kalau yang nggak istiqomah kan begitu ada berita ini mau tutup pagar baru ramai kan, mestinya mau apa tutup pagar nggak tutup pagar ngaji aja gitu. Kalau rezeki nggak dari sini nggak dari sana. Ya. Baiklah, selesailah podcast kita pada siang hari ini. Alhamdulillah begitu banyak pelajaran ya dari pengalaman ibu-ibu dan bapak-bapak yang bisa kita ambil pelajaran dari situ Pak Kiai ya. Dan semoga Al-Quran menjadi Al-Furqan untuk kita, untuk membedakan apa yang benar dan yang tidak benar. Silahkan Ustazah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah podcast kita pada hari ini. Semoga menjadi asbab hidayah untuk kita semua, terutama untuk penonton YouTube kita. Semoga menjadikan amal jariah juga untuk kita. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Doain kiainya. Oh, Masya Allah. Jangan lupa kita doakan Pak Kiai kita selalu sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, doa dan niat baik Pak Kiai, hajat-hajatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. sehat sehingga bisa selalu menyampaikan itu. Amin amin. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.